Hari ini kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang Paulus. Kami beranggotakan saya Stasha, Alif, Catherine Bertigal, David F, dan Pak. Jadi pengertian hukum Gauss itu adalah hukum yang menggunakan untuk menghitung besarnya arus listrik melewati suatu bidang. Penemu hukum Gauss yaitu Carl Friedrich Gauss. Rumus umumnya itu P kebenangan Q per I0. Jadi P itu adalah flux listrik, satuannya UV, Q itu adalah muatan partikel, dan I0 itu ada permisivitas ruang hampa. Untuk rumus dengan kondisi pertama itu medan listrik di antara dua keping sejajar modal itu E sama dengan sigma per N0, yaitu sama dengan kuat medan arus listrik, satuannya N per C. Sigma itu muatan sigma, istilahnya muatan partikel, satuannya C per M kuadrat. Dalam rumus itu ada perubahan di sigma sama dengan Q per A. Terus medan listrik di antara dua keping sejajar muatan itu bentuk lainnya E sama dengan Q per A dikali E0. A itu sama dengan C-nya luasan keping, satuannya M kuadrat. Sigma itu C-nya muatan partikel, bukannya C per M kuadrat. Lalu untuk kondisi yang kedua itu adalah medan listrik dari bola konduktor bermuatan. Jadi nanti visualnya akan bentuknya bola atau nanti lingkaran. Nah, untuk rumus yang pertama itu E sama dengan 0 jika R lebih kecil dari M besar. Jadi R ini adalah posisinya di luar, sedangkan R-nya nanti akan jarak dari titik pusat ke ujung lingkaran ini adalah R besar. Sedangkan untuk R kecilnya dia antara di sini, R kecil bisa di sini juga, dan juga bisa di dalam. Nah, jika R-nya lebih kecil dari R besar, maka E-nya sama dengan 0. Lalu untuk jika R sama dengan R kecil sama dengan R besar dari sini, itu rumusnya jadi E sama dengan K dikali Q per R besar kuadrat. Nah, lalu untuk yang terakhir, jika R kecilnya lebih besar dari R yang besar di sini, berarti posisinya di sini nih, maka itu rumusnya akan menjadi E sama dengan K dikali Q per R kecil kuadrat. Nah, selain itu, ini ada rumus lain juga, di mana V itu sama dengan E dikali A dikali cos theta, jika itu ada sumbernya. Kalau tegak lurus atau tegak lurus, itu hanya E dikali A aja. Jadi nggak perlu cos theta-nya, nggak perlu. Gitu. Lalu contoh soalnya. Oke, jadi untuk contoh soalnya di sini ada medan listrik sebesar 2000 liter per kolom melewati bidang seluas 10 meter kuadrat dan tegak lurus. Nah, lalu pertanyaannya misalnya flux listrik itu berapa? Jadi sini kita ketahui bahwa medan listriknya nih atau E-nya tadi ya, itu adalah 2000. Nah, lalu untuk bidang seluas 10 meter kuadrat, berarti A-nya ya, A itu luasnya, itu adalah 10. Nah, kalau dicarinya itu besar flux listrik, jadi kita cari itu adalah V. Nah, V
ini rumusnya kan tadi kan E dikali A dikali cos theta. Nah, karena tadi dibilang tegak lurus, jadi cos theta-nya itu cos 0 derajat. Tinggal masukin E-nya 2000, lalu A-nya 10 kali cos 0. Jadi cos 0 derajat itu 1. Jadi 2000 kali 10, 20.000. Atau 2 kali 10 pangkat 4 Newton meter kuadrat per kilo. Ya, ada soal? Jadi untuk soalnya ini ada diketahui medan listrik 700 Newton per kolom dan flux listriknya itu 1400 Weber. Nah, pertanyaannya itu adalah tentukan luas permukaannya jika sudut jadi bentuk antara medan dan garis normal itu masih. Ini ada soal soalnya dua buah keping sejajar memiliki rata-rata 35,4 kali 10 pangkat 12 min 12 3 per C per meter kuadrat. Tentukan kuat medan listrik 0 sama dengan 8,805 kali 10 pangkat 12 C per N kuadrat. Ya, itu soalnya. Siapa yang ini? Yang bisa ngerjakan? Siapa? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi fisika tentang atom Gauss. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tessa Marita. Nama saya Denny. Jadi apa itu atom Gauss?
50 meter persegi dan untuk tetanya 0 karena tegak lurus. Kemudian yang ditanyakan adalah pi-nya. Nah, kemudian cara mengerjakannya kita menggunakan rumus pi sama dengan E kali A dan dikalikan cos 0. Kemudian kita masukkan diketahui tadi pada rumus ini menjadi 4000 dikalikan 20 dan dikalikan cos theta. Hasilnya yaitu 8 kali 10 pangkat 4 nm kuadrat per c. Jadi besar flux listrik yang melewati permukaan bidang adalah 8 kali 10 pangkat 4 nm kuadrat per c. Sejauh ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Kita lanjut ya ke selanjutnya. Jika terdapat persegi dengan panjang 20 cm, lalu bila sebuah medan listrik menyambung sebesar 244 C ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus di bidang persegi tersebut, berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi tersebut? Sebelum di next, kira-kira ada tidak yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Jika tidak ada, lanjut. Jadi diketahui panjang sisi persegi itu 20 cm, sehingga 200 cm. Yang ditanya jumlah garis yang menembus bidang tersebut. Jawabnya luas perseginya 20 dikali 20, jadi 400 cm kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat 2 m kuadrat. Jumlah garis yang menembus bidang itu cari jawabnya kita pakai rumus pi sama dengan p dikali a. Jadi pi sama dengan 200 dikali 4 dikali 10 pangkat 2 m. Jadi jawabannya pi sama dengan 8. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Listrik homogen sebesar 200 nc ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus bidang persegi. Berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi panjang tersebut? Nah, kalau flux listrik tadi rumusnya pi sama dengan m kali a. Hapuskan tuh di depan, nggak sih di depan? Lompat. Jadi dari presentasi kami, rumus yang bisa kalian dapatkan ada yang pertama pi sama dengan e dikali a. Lalu rumus kedua pi sama dengan e dikali cos theta kali a. Satu lagi theta sama dengan pi sama habis.